tadinya data mentah ya, itu bisa mengandung makna atau mengandung arti ya, dan itulah yang akan menjadikan temuan ya, temuan penelitian Anda nanti. Nah, biasanya mahasiswa itu masih dalam mendeskripsikan ulang ya, mereka sampai pada mendeskripsikan ulang, entah itu mendeskripsikan teori lagi, entah itu mendeskripsikan data lagi. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan pembahasan. Nah, meskipun ini punya bahasa Indonesia, tidak ada salahnya ya kita mempelajari yang kaitannya sama metodologi, bagaimana cara menganalisis dan sekaligus cara menulisnya dalam bahasa yang baik dan benar ya. Jadi saya ingin nanti kelompok yang presentasi mencoba untuk memberikan contoh, ya. Tidak hanya ke teori saja, memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan sebuah data yang kemudian dibahas ya dengan teori ya, dengan temuan jurnal, seperti apa hasilnya. Kemarin saya sudah bilang begitu, semoga nanti dijalankan, dilakukan oleh kelompok presenter. Karena kita harus latihan ini, kalau hanya teori nggak bisa nanti ya, Anda masih kebingungan lagi ketika sampai pada waktu yang membahas nanti. Oke, untuk baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan kelompoknya Senia mengawali presentasi. Silahkan Sen. Baik Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili presentasi teman-teman kelompok saya, yang dimana kelompoknya itu ada saya sendiri, ada Tiara Ayu Ferdita, dan juga ada Putri Balkis. Lanjutin. Yang pertama itu ada analisis data kuantitatif. Analisis datanya itu rangkaian sebuah penelaan, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar semua fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel dengan teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Data yang bersifat kuantitatif atau angka tidak perlu dikualitatifkan terlebih dahulu dan tidak menguji hipotesis teori, melainkan untuk mendukung pemahaman yang dilakukan oleh data kualitatif dan menghasilkan teori baru. Analisis data ini bertujuan untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkannya, meringkas menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Dalam analisis data kuantitatif, apa yang dimaksud dengan mudah dimengerti dan pola umum itu terwakili dalam bentuk simbol-simbol statistik yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien seperti rata-rata, jumlah atau sigma, taraf signifikan atau alfa, koefisien korelasi atau rho. Metode analisis dalam penelitian kuantitatif dalam analisa konsistensi data penelitian kuantitatif hendaknya konsisten dengan paradigma, teori, dan metode yang dipakai dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan dan biasanya diolah dan dianalisis dengan cara computerized berdasarkan metode analisis data yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kuantitatif terdiri teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode statistika. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian. Yang pertama yaitu pada analisa deskriptif dan inferensial.
Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Yang pertama ini ada statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian pada populasi atau sampel jenis jelas menggunakan statistik deskripsi dalam analisanya. Sedangkan penelitian yang menggunakan sampel pada analisanya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Mengenai data dengan statistik deskriptif, peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Jika peneliti mempunyai data diskrit, penyajian data yang dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif atau mencari persentase, serta mencari ukuran tendensi sentral yaitu mean, median, dan modus. Jadi sesuai dengan namanya, deskriptif hanya untuk mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur yang kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Dan hasil pengelolaan dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Analisis deskriptif itu dibedakan menjadi yang pertama analisis potret data atau frekuensi dalam presentasi. Potret data adalah perhitungan frekuensi suatu nilai dalam satu variabel. Nilai dapat disajikan sebagai jumlah absolut atau persentase dari keseluruhan. Yang kedua itu ada analisis kecenderungan sentral data atau nilai rata-rata, min, dan juga modus. Nilai rata-rata atau min hanya diberikan simbol X yang merupakan nilai rata-rata secara aritmatika dari semua nilai dari semua variabel yang diukur. Yang kedua itu ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan nilai suatu variabel yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul pada suatu distribusi nilai variabel. Yang ketiga itu ada analisis data variasi nilai atau kisaran dan simpangan baku atau varian. Analisis ini dilakukan untuk melihat seberapa nilai dalam distribusi keseluruhan nilai suatu variabel dari nilai tengahnya. Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar nilai-nilai suatu variabel. Pengukuran variasi nilai biasanya dilakukan dengan melihat kisaran data atau range atau simpangan baku atau standar deviation. Yang kedua itu ada statistik inferensial. Teknik analisis data statistik inferensial adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah sampel terhadap suatu populasi yang besar. Secara garis besar, inferensial dibagi menjadi dua. Pertama yaitu inferensial korelasional dan yang kedua komparasi atau eksperimen. Oleh karena itu, analisis statistik inferensial juga disebut uji hipotesis. Inferensi yang sering dibuat pada umumnya yaitu berhubungan dengan upaya untuk melihat perbedaan nilai tengah dan korelasi baik antara dua variabel independen maupun antar beberapa variabel sekaligus. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi data sampel. Parameter populasi tersebut meliputi rata-rata dengan notasi, simpangan baku, dan juga varians. Sedangkan statistik non-parameter tidak menguji parameter populasi akan tetapi menguji distribusi. Dalam dunia statistik dikenal terdapat 4 jenis data hasil pengukuran yaitu data nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan juga rasio. Sedangkan non-parametris digunakan untuk menganalisa data nominal dan juga ordinal. Jadi untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesi yang dianjurkan.
Dalam statistik parametris menggunakan analisis data berupa data interval, tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan data ordinal. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lain. Contoh data interval misalnya hasil ujian, hasil pengukuran berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan lain-lain. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak dikenal dengan adanya nilai nol atau mutlak, yang maksudnya misalkan ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 0. Nah, angka 0 ini tidak dapat diartikan bahwa mahasiswa tersebut tidak tahu apa-apa atau tidak bisa apa-apa. Yang kedua itu ada data rasio, yang merupakan data yang tergolong ke dalam kontinum juga akan tetapi mempunyai ciri dan sifat tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti hal skala intervalnya. Sedangkan ciri-ciri skala rasio yaitu titik ke bawah. Pertama, rasio memiliki harga 0 mutlak atau artinya titik 0 benar-benar menunjukkan tidak adanya suatu ciri atau sifat. Misalnya titik 0 pada skala sentimeter menunjukkan tidak menunjukkan adanya panjang dan tinggi. Kedua angka rasio memiliki kualitas bilangan real yang berlaku pada perhitungan sistematis. Kayak contohnya berat badan Rudi 70 kilo sedangkan berat badan Rudi 70 kilo sedangkan berat badan Budi 35 kilo. Nah, dalam keadaan ini tuh dapat dibilang atau dirasiokan bahwa berat badan Rudi 2 kali berat badan Budi atau berat badan Budi separuh dari berat badan Rudi. Selanjutnya itu statistik non parametris analisis data. Yang pertama itu ada data nominal atau biasa juga disebut distrik, kategorik atau dikotomi. Disebut distrik karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih dan di dalam pemisahan tidak terdapat hubungan sama sekali. Kayak contohnya pembagian kategori pekerjaan misalnya kayak petani, pengusaha, dan pedagang itu kan tidak ada hubungannya sama sekali, tapi sama-sama pekerjaan gitu. Atau enggak nomor punggung sepak bola, nomor rumah, nomor plat mobil yang dimana nomor-nomor tersebut itu semata-mata menunjukkan simbol, tanda, atau atribut saja. Coba yang kedua itu. Dan Bu. Ini 14 halaman ya, banyak sekali. Harus iya, Bu. Ini kamu terlalu banyak mengeksplor kuantitatif ya. Coba ini lebih disederhanakan lagi ya. 14 ya, 14 halaman baru 5. Nanti kamu baca terlalu panjang itu ya kalau membaca. Padahal ini enggak juga ada contoh-contohnya. Yang saya inginkan itu ada contoh ya, ketika Anda datanya seperti ini, dibahasnya seperti apa. Nah, nanti bilang banyak parametrik ini Anda sendiri mungkin tidak paham juga ya. Jadi lebih disederhanakan saja ya. Jadi tidak usah sampai ke statistik yang sangat detail itu ya, sampai ke parametrik, non-parametrik. Ya. Ini masih 14 halaman nih. Terlalu lama nanti, masih ada kelas F. Iya, Bu. Data ordinal dulu. Data ordinal ada data yang menunjukkan tingkat atau penjenjangan suatu keadaan. Jadi kayak bedanya data ordinal sama tadi yang di atas itu, kalau ordinal tuh masih berhubungan. Jadi kayak misalkan contohnya ke bawah dulu deh. Contohnya itu prestasi belajar siswa itu diklasifikasikan menjadi kayak kelompok baik, cukup, dan kurang gitu-gitu. Terus kayak misalkan di ujian kenaikan kelas itu kayak ada ranking 1, 2, dan 3 gitu. Nah, analisis datanya itu ada persiapan, langsung aja tabulasi atau memberikan scoring. Yang ketiga itu penerapan data sesuai dengan pendekatan. Nah, itu jenis-jenis data kuantitatif itu ada analisis data univarian, bivarian, dan juga multivarian. Nah, ini contoh analisis data kuantitatif tuh misalnya di MTS Tunggakan kelas 7 dibagi menjadi 10 kelas yang terdiri dari satu kelas
rintisan madrasah bertaraf internasional, dan 9 kelas reguler yang masing-masing kelas berisi 40 siswa. Adapun populasi dalam penelitian ini tuh seluruh siswa kelas 7 yang berjumlah 400 orang yang terdiri dari 10 kelas, yaitu A, B, C, sampai dengan J di MTS Tunggaring Kalidawer Tulung Agung. Sampel yang diambil adalah sekelompok siswa yang berada pada kelas reguler yang dianggap mampu mewakili karakteristik populasi siswa kelas 7. Kelas yang diambil adalah kelas 7C yang terdiri dari 40 siswa. Karena kelas ini mempunyai kecerdasan emosional dan juga motivasi belajar yang baik. Sampel dalam penelitian ini adalah satu kelas, yaitu kelas C, dengan jumlah 40 siswa dari populasi yang ada, yaitu terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Siswa pada kelas ini memiliki intelijensi, bakat, minat, serta tingkat ekonomi yang sama. Individu-individu tersebut memiliki pengalaman pola asuh dan keadaan lingkungan yang berbeda. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7C MTS Tunggaring tahun ajaran 2013-2014. Adapun data yang diperoleh dari siswa adalah skor kecerdasan emosional dan motivasi dengan menggunakan angket. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika yang diperoleh dari guru matematika, tata letak bangunan, serta informasi mengenai jumlah siswa yang ada di sana. Variabel yang dipilih yaitu variabel bebas. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini itu ada tingkat kecerdasan emosional dan juga motivasi, sedangkan variabel terikatnya itu ada hasil belajar siswa kelas 7 MTS Kalidawer Tulung Agung tahun 2013-2014. Metode yang dipilih yaitu pengamatan atau observasi, metode angkat, dan juga dokumenter. Nah, selanjutnya itu ada data kualitatif. Langsung ke bawah aja, Ti. Yang menurut Ali dulu, Ti. Nah, menurut Seidel, analisis data kualitatif itu proses mencatat. Yang pertama, proses mencatat hasil sehingga menghasilkan catatan lapangan. Yang kedua, mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi, dan membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Yang ketiga itu ada berpikir dengan jalan membuat agar kategori data ini mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Yang terakhir itu ada membuat temuan-temuan umum. Nah, proses analisis data kualitatif itu ada yang pertama reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan dengan jalan abstraksi, yang dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti yang dilakukan peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan reduksi yaitu menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Yang selanjutnya itu ada penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Yang terakhir itu kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Sedangkan dalam proses analisis penelitian menurut strategi Strauss dan Corbin harus dilaksanakan melalui penerapan teknik coding. Nah, teknik coding itu ada 3. Yang pertama open coding. Dalam open coding suatu gejala atau misalkan hal ini bisa dikatakan reaksi kiai akan diidentifikasi kategori-kategorinya, kemudian sesudah itu diberikan sebutan atau label, diidentifikasi atribut dan juga dimensinya. Contohnya salah satu kategori dalam gejala reaksi kiai adalah aktivitasnya melakukan pertemuan untuk membahas masalah. Pertemuan ini kemudian boleh dilihat atribut-atributnya, misalnya frekuensi, ruang lingkup bahasan, intensitas kajian, lama penyelenggaraan, dan lain sebagainya. Dan seterusnya dimensi masing-masing atribut itu sering tidaknya
atribut-atribut itu kayak misalnya sering tidaknya, luas sempitnya ruang lingkup bahasan, dalam dangkal kajian, lama atau sebentarkah penyelenggaraan, dan seterusnya. Yang kedua itu axial coding. Dalam axial coding, open coding yang telah dibuat akan dikategorikan sesuai dengan gejala yang berhasil diungkap dan akan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Kategori-kategori ini diposisikan sebagai kayak pertama, kategori yang dianggap penyebab. Yang kedua, gejala itu sendiri atau istilah ialah peristiwa sentral yang akan menggerakkan terjadinya serangkaian aksi atau tindakan atau juga interaksi. Yang ketiga itu ada konteks, yang keempat ada kondisi pengintervensi, yang kelima ada aksi atau interaksi, yang keenam ada konsekuensi. Selanjutnya ada selective coding, suatu proses untuk menyeleksi kategori inti atau sentral. Secara sistematis dapat dipakai secara konsepsional untuk merangkai dan mengintegrasikan kategori-kategori dalam suatu jaringan atau kisah. Ke bawah tim. Nah, pendekatan analisis kuantitatif itu ada pendekatan analisis informasi. Analisis ini dengan pendekatan mulai dari hipotesis yang sudah dipegang oleh peneliti sebelum turun ke lapangan. Sebagai contoh, ke bawah penelitian yang akan digunakan tentang konsumsi literatur keislaman anak muda ibu kota yang memutuskan berhijrah. Peneliti ini menyusun pertanyaan penelitian untuk mengetahui jenis literatur keislaman apa yang dikonsumsi pemuda yang memilih berhijrah. Hipotesis yang dikembangkan adalah anak muda ibu kota yang berhijrah cenderung mengkonsumsi literatur keislaman yang ditulis atau diproduksi oleh kelompok yang berkaitan dengan organisasi Islam seperti NU dan juga Muhammadiyah. Yang kedua itu ada pendekatan analisis teori grounded, telah digunakan secara luas di kalangan peneliti sosial. Singkatnya, peneliti membuat pertanyaan peneliti tanpa memikirkan tentang hipotesis di kepalanya terlebih dahulu. Namun demikian, peneliti tetap melakukan kajian pustaka atau review literatur untuk mengetahui teori yang pernah diaplikasikan dalam penelitian dengan topik terkait. Pengetahuan teoritis dari studi yang sudah ada yaitu digunakan untuk dikembangkan dengan mengaplikasikan sampling teoris. Ke bawah. Nah, ini ada macam-macam data kualitatif itu. Yang pertama ada metode analisis teks dan juga bahasa, itu ada analisis isi, bingkai, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada analisis tema-tema budaya, itu ada struktural, domain, taksonomi, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga ada kelompok analisis kinerja, itu ada FGD, studi kasus, teknik biografi, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh data kualitatif. Ini pada praktik mikro selebriti di Instagram. Para peneliti mencari beberapa selebritis yang muncul. Hipotesisnya misalnya adalah bahwa selebriti melihat pengikut Instagram sebagai audiens yang selalu mendukung kehadiran mereka melalui postingan, sebagai artis yang ditunggu penggemar mereka ketika mereka tampil. Namun ternyata salah satu informan melihat pengikut potensial sebagai konsumen potensial membeli aset yang mereka sukai. Kasus ini dikeluarkan oleh peneliti karena tidak mengkonfirmasi hipotesis yang dikembangkan oleh data lain atau peneliti mencari data terbaru untuk mengetahui apakah pengikut sebagai audiens atau konsumen. Salah satu pertanyaan para peneliti adalah bagaimana selebritis tersebut memandang pengikut mereka. Misalkan data yang dikumpulkan atau ditransaksikan. Peneliti membaca hasil transkripsi 2 kali atau lebih sambil memikirkan cara mengumpulkan data. Nah, dalam transkrip beberapa informan mengklaim bahwa penggemar sangat penting karena mereka bukan apa-apa tanpa adanya penggemar. Tidak ada sebagian musisi tanpa penonton atau artis tanpa penggemar. Ke bawah, Ti. Nah, ini tuh kata-kata yang dikutip kayak penggemar sangat penting. Nah, 3 narasi ini dapat dikodekannya penggemar. Di hasil konsep pengkodean dapat dibuat misalnya konsep penggemar, pengikut, audien, dan juga konsumen. Sebagai contoh, kami menemukan bahwa ada sebuah
wawancara oleh seorang informan yang menyebutkan kata publik. Ketika dapat mempublikasi konsep ini, langkah selanjutnya adalah membuat kategori. Kami mengklasifikasikan bagian dari pentingnya pengikut di kolom yang berbeda atau hanya diberi label. Misalnya data yang menunjukkan bahwa pengikut adalah penggemar diklasifikasikan dalam kolom fans. Data yang menunjukkan bahwa pengikut adalah konsumen termasuk dalam kategori konsumen. Proses kategorisasi ini harus selalu merujuk pada data lapangan. Ini adalah cara riset kualitatif secara umum, secara proses kategori, dan merujuk pada data, memeriksa terminologi dalam transaksi dan lain sebagainya. Peneliti data tersebut bisa membuat hipotesis maupun mengembangkan teori kami menunjukkan hasil penyelidikan selebritas pengikut mereka. Penggemar menentukan keberadaan mereka. Beberapa selebritis atau artis melihat sebagai para penggemar, yang lainnya sebagai konsumen untuk menentukan secara finansial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba referensinya mana? Referensinya mana? Di paper? Referensi paper? Maaf Bu, belum saya masukkan, cuma bukunya itu kami ambil dari metodologi penelitian itu, penulisnya DR Syandu-Siyoto, diterbitkan oleh Literasi Media Publishing Bu, lupa belum saya masukin. Bukunya satu kok. Sama ada kemarin, sebentar Bu, saya buka dulu. Ini suara apa ya? Terus suara petasan Bu, anak kecil, mohon maaf. Saya mute dulu. Yang ini ya, mulai ke petasan. Bukunya kan minimal 3 ya harusnya ya. Sebenarnya banyak sekali ya buku untuk merujuk. Ini ada 2, yang 2 itu bentar, masih linknya Bu. Cuma masih link sebentar. Kemarin saya masukin itu di link. Nanti aja bisa dilengkapi. Iya, baik Bu. Ya, minimal 3 buku ditambah internet. Iya, kita ada 3 buku kok Bu. Ya, kelompoknya Biodi dipersilakan, cuma pembahasannya lebih cenderung ke kualitatif saja ya. Jadi kalau kuantitatif biasanya tidak mengalami kesulitan ya, karena hanya menganalisis angka yang sudah jadi ya, diolah oleh olah data ya, statistik, SPSS. Nah, yang Anda biasanya kesulitan tuh di data kualitatif ya. Data kualitatif mahasiswa banyak mengalami kebingungan kita caranya membahas itu, menuliskan yang bisa membuat apa ya, ada temuan baru, membuat orang menjadi ada yang unik, ada yang baru. Nah, di situ. Jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang analisis data, kita membicarakan tentang makna yang baru yang ditemukan oleh peneliti. Nah, cara menulisnya gimana, cara membahasnya gimana, itu harus belajar ya, harus dipelajari. Silakan untuk Biondi langsung ke data analisis data kualitatif saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar Biondi ini. Share screen-nya ini bisa kelihatan nggak? Kurang besar. Oh. Super besar. Ya, terus sedikit lagi. Ya. Langsung ke data kualitatif ya. Mulai dari mana ini Bu? Langsung data kualitatif aja.
enggak? Analisis data kualitatif. Bu, yang mana ya Bu ya? Oh ya, ini kualitatif sudah. Ya, ini full kualitatif semua, Bu. Oke, udah dari coba sebelum ini. Dari yang apa, Bu? Kok anumu apa? Speakermu kok ngemah ya? Ini soalnya di sebelah saya ada Supi. Ya, Subki di volumenya dikecilkan, Subki. Oh, nggak ngayal Supi. Naik lagi terus ya udah. Oh ya, ini nggak ada kuantumnya ya. Udah mulai dari ini pengertian ini. Data halaman ini 10. Apa yang dimaksud dengan analisis data? Pengertian data itu pengertian analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Itu dari Muhajir. Terus dari pengertian di atas ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan sebelum terjun langsung ke lapangan. Terus yang B, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan. Terus yang C, menyajikan temuan di lapangan. Selanjutnya, D, mencari makna secara terus-menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya. Di sini perlu meningkatkan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian yang terjadi. Yang perlu digarisbawahi, catatan lapangan masalah ini akan diuraikan dalam penjelasan khusus. Analisis selama di lapangan dan analisis pasca lapangan dapat dibedakan. Analisis selama di lapangan antara lain ialah mempersempit fokus studi, yaitu mempersempit fokus studi yang berarti holistik, yang fenomenologik. Terus yang B, menetapkan tipe studi, apakah peneliti sejarah, telaah, taksonomi, genetik, dan lain-lain. Yang C, mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitik. Terus yang D, menulis komentar yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Yang E, upaya penjajakan ide dan tema penelitian pada subjek responden sebagai analisis penjajakan. Itu adalah langkah awal penelitian. Yang F, membaca kembali referensi yang relevan selama di lapangan. Yang terakhir, menggunakan metafora dan analogi konsep-konsep. Sedangkan analisis pasca lapangan adalah mengambil istirahat beberapa lama dan siap kembali bekerja dengan pikiran yang segar. Muhajir. Jika dicermati analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan hasil penelitian. Terus yang selanjutnya akan dibacakan oleh Supi. Analisis pengumpulan data. Pengumpulan data berhubungan dengan sumber data dan jenis data. Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, dan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, statistik, kata-kata, dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto ataupun film. Sedangkan sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis seperti buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Moelong. Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, catatan lapangan sangat diperlukan dalam pengumpulan data selama di lapangan.
bentuk catatan lapangan. Yang pertama berupa catatan fakta yang berisi data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung. Kedua, berupa catatan teori yang berisikan hasil analisis penelitian di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik variabel penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan. Ketiga, yang berupa catatan metodologis yang berisikan pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. Selain itu, analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria yaitu di atas dasar kepercayaan atau kredibilitas, keteralihan, dan kepastian. Penemuan benar-benar berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi. Hal ini disebutkan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data oleh Molong yang menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data terdapat yang pertama, perpanjangan keikutsertaan di lapangan penelitian, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota baik secara formal maupun informal berkenaan, pengecekan kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan, uraian rinci, terutama dalam membangun keteralihan, yaitu uraian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian yang menjadi fokus pengamatan, dan yang terakhir adalah auditing, dilakukan berdasarkan kriteria kepastian data mentah, data yang sudah direduksi hasil sintesis, catatan proses, bahan catatan pribadi atau refleksi, motivasi, harapan, dan ramalan. Selanjutnya akan dibaca oleh Maudi. Maudi, kamu tidur, Bo? Bentar. Itu masuk ke reduksi data kan? Bukan. Kok beda sih? Berikut contoh tentang analisis data ketika pengumpulan data di lapangan dapat dilihat melalui karya Afandi Daud. Ia mengemukakan hasil penelitian kualitatifnya yang berjudul Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar. Dalam pembahasannya, Afandi Daud mengamati bacaan orang Banjar ketika bersaji yang disebut dengan mamangan atau mantra. Laporan ini menggunakan metode observasi dengan dikutip sebagai berikut. Pada Aruh tahun di Akar Bagantung pada tanggal 15 Desember 1980, penulis dan seorang teman yang hadir sebagai undangan khusus diperkenalkan pada tokoh gaib sebagai seorang tokoh termuka masyarakat Banjar. Pada Aruh Manjangar bulan Safar tahun berikutnya, pada pertunjukan wayang malam hari menjelang upacara bersaji siang harinya, yang secara kebetulan penulis hadiri, Semar, yang memainkan peranan sebagai tokoh yang mewakili bubuhan memperingatkan Batara Kala agar memelihara anggota-anggota kerabat dan keluarga-keluarga lain yang dianggap kerabat dari gangguan anak buah Batara Kala yang nakal-nakal. Keluarga-keluarga yang dianggap kerabat ini diperinci satu persatu tampaknya karena berjasa terhadap bubuhan, khususnya membantu pelaksanaan upacara Aruh. Mamangan yang konkret secara utuh tidak berhasil penulis rekam, namun penulis yakin tidaklah begitu jauh menyimpang dari yang telah berhasil direkam oleh Mansyah. Tahun 1980. Dari kutipan tersebut terlihat yang pertama, Desa Akar Bagantung Kabupaten Banjar dan Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian. Lamanya penelitian itu 1 tahun untuk tema bacaan-bacaan dan saji dalam upacara Aruh. Yang ketiga, memakai hasil rekaman orang lain yang diyakini kebenarannya. Yang keempat, hubungan antara peneliti dan responden. Peneliti telah dianggap sebagai in-group dan dihormati sebagai tokoh orang Banjar. Artinya peneliti telah membina hubungan baik dengan responden. Lebih jelas lagi, proses lapangan ternyata cukup lama. Pada bagian awal, Afandi Daud menulis bahwa kampung dalam pagar dengan penduduk suku Banjar. Pada tahun 1975, ada seorang ahli sejarah memperkenalkan
Kampung Dalam Pagar di Martapura. Kemudian tahun 1977, penulis berdiam di kampung ini selama 4 bulan, tinggal persis di lokasi pemukiman Syekh Muhammad Arsyad dan keluarganya. Di situ beliau mendirikan pengajian pada waktu hidupnya pada akhir abad ke-18 sampai permulaan abad ke-19. Selama menetap di sana, penulis berhasil membina hubungan bahkan kampung bagian lain di sekitar Dalam Pagar, termasuk kampung Akar Bagantung. Tahun 1979 sampai 1982 telah melakukan wawancara dan diskusi-diskusi dengan berbagai informan di sana. Kampung Labuhan, kantong pemukiman suku Dayak Bukit yang tinggal di tengah-tengah pemukiman Islam, pada mulanya penulis beranggapan orang-orang suku Pahuluan adalah satu asal-usul dengan suku Dayak Bukit dan kampung tersebut sedang dalam dalam proses pengislaman. Anggapan ini ternyata tidak seluruhnya benar. Kampung Labuhan konon juga merupakan orientasi ilmu-ilmu gaib seperti Kampung Dalam Pagar. Selama waktu penulis menetap di lapangan dan waktu-waktu sesudahnya, penulis berhasil mengamati berbagai kegiatan berupacara yang terjadi dalam masyarakat, berbagai praktik pengobatan dan peramalan. Dan setelah berbagi diskusi, penulis berhasil mengidentifikasi kepercayaan yang menjadi dasarnya. Berbagai kegiatan berupacara terpaksa diamati di luar waktu penulis tinggal di lapangan dan kegiatan lainnya, khususnya ketika penulis sadar menemukan kesulitan mengamati kegiatan yang sejenis. Pendekatan dilakukan juga dengan wawancara dan diskusi-diskusi. Ke bawah tolong Diondi. Coba dipersingkat ya, dipersingkat. Jangan dibaca semuanya ya. Aku lagi bawa Maudi. Bentar. Karakter analisis lapangan dalam ringkasan tersebut cukup kuat, mulai dari penetapan lokasi, penelitian, dugaan, pertanyaan dan diskusi, komparasi, dan observasi lapangan berjalan mengalir. Berbagai macam ungkapan atau pertanyaan yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang dapat diobservasi. Observasinya melalui indera pendengaran, malah sejumlah suasana terasakan, seperti rasa tercekam, rasa sukaria, dan semacamnya juga termasuk bagian dari kenyataan yang dapat diobservasi. Lalu lanjut ke reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Data yang terkumpul dan terekam dalam catatan lapangan kemudian dirangkum dan diseleksi. Pada intinya, reduksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data diantaranya ke bawah Biondi, yaitu menajamkan analisis, menggolongkan atau mengategorisasikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi merupakan sumber data mengenai permasalahan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahsan. Baik, bisa jelas terdengar? Oke. Aspek-aspek dalam analisis data. Untuk yang pertama, Suaramu cilik banget, San. halo, gimana? Kedengeran nggak? Aman, San, aman. Aman. Oke, jadi aspek-aspek dalam analisis data. Untuk yang pertama itu ada persyaratannya, yakni beberapa hal yang dipersyaratkan oleh pihak lain di luar kekuasaan penulis atau peneliti. Yang kedua, kendalanya. Jadi beberapa kelemahan melekat atau constraint yang terjadi di luar kekuasaan penulis atau peneliti. Yang ketiga, asumsi. Anggapan-anggapan yang harus dibuat oleh peneliti demi terwujudnya sebuah karya ilmiah. Yang keempat, pendekatan.
ukuran yang digunakan dalam menilai data ketika data itu dianalisis. Lazimnya itu ada dua kemungkinan, yakni kuantitatif. Yang kelima, kerangka teori. Dipakai sebagai framework dan sebagai jendela di dalam mengkaji data. Dengan kerangka teori yang tepat, kemungkinan akan terlahir hasil analisis yang tepat. Yang keenam, simpulan. Suatu simpulan yang benar lazimnya bersifat deduktif, hanya akan diperoleh lewat proses analisis yang benar dari data yang disajikan. Jadi, jika data penelitian yang dapat diolah berdasarkan logika pemikiran yang benar, pasti mendapatkan hasil simpulan yang benar. Selanjutnya, teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data ini merupakan cara yang dipilih peneliti untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Data kualitatif diolah dan dianalisis dengan membuat kata atau teks hasil wawancara, mengorganisasi data tersebut menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan tujuan penelitian, dan kemudian menginterpretasikannya. Data kualitatif diolah dengan lebih dulu membuat kode untuk setiap variabel penelitian, menginput data sesuai dengan kode ke dalam SPSS. Kemudian program mengolah sesuai dengan jenis statistik yang dikehendaki, lalu menganalisisnya. Yendi, yang presentasi siapa? Ini ada kekeliruan. Data kuantitatif, bukan kualitatif. Ini loh. Gimana, Bu? Ini harusnya data kuantitatif, diolah dengan lebih dulu membuat kode. Ini kuantitatif, bukan kualitatif. Oh, iya, Bu. Kemarin awal lihat di bukunya siapa ini, Bu? Kunjana Rahardi itu loh, Bu. Contoh. Kamu yang nulis keliru mungkin. Yang ngeteknya keliru kali ya? Iya, kayaknya keliru itu, Bu. Ini kuantitatif. Lanjut ke kualitatif aja. Kualitatif. Ini kuantitatif ini. Yang kualitatif aja. Terus. Udah tuh. Lanjut terus. Masih ada? Terus. Turun terus. Terus. Dan kesimpulan. Oke, kesimpulannya dibaca. Ya, Sanyo dibacakan, San. Kesimpulan yang pertama. Ini kesimpulan sub atau kesimpulan dari pembahasan hari ini? Ini kesimpulan dari lanjutan reduksi data tadi atau kesimpulanmu di paper ini? Itu kesimpulan keseluruhan, Bu. Dari paper? Iya. Setelah ini habis, Po? Habis. Ya, oke, dibaca dulu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, analisis data disebut sebagai pengolahan data dan penafsiran data, sebuah rangkaian kegiatan penelusuran, penggolongan, terstruktur, interpretasi, dan pembuktian data agar sebuah peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Yang kedua, walau tidak semua data yang ditargetkan terkumpul, akan tetapi jika sudah ada beberapa data, peneliti dapat memperoleh data tersebut dan mengorganisasikannya dengan benar dan secara sistematis. Untuk yang ketiga, analisis data kualitatif sudah dilakukan saat peneliti mengumpulkan data dengan memilah mana data yang dibutuhkan dan tidak, sesuai dengan kontribusi data tersebut dengan fokus penelitian. Yang keempat, analisis pengumpulan data berhubungan dengan sumber data dan jenis data. Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, dan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Yang kelima, tolong diturunin ke bawah, Yandi.
Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Yang keenam, data kualitatif diolah dan dianalisis dengan membuat kata atau teks hasil wawancara, mengorganisasi data tersebut menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan tujuan penelitian, dan kemudian menginterpretasikannya. Yang ketujuh, data kualitatif diolah dengan lebih dulu membuat kode untuk setiap variabel penelitian, menginput data sesuai dengan kode ke dalam perangkat lunak pengolahan data statistik. Ini kebalik lagi, ini kuantitatif kok kualitatif terus ya. Kalau Anda bicara statistik, SPSS, ini mesti kuantitatif, kok iso kualitatif gitu. Iya Bu, itu kan salah dari atas terus dibuat apa namanya kesimpulannya jadi Teks apa kuwi? ke bawahnya juga salah. Ngetek Yondi. Iya Bu. Harus dipahami toh, misalnya ngetek juga dengan dipahami. Ini Bu, tipe itu kemungkinan di terus. Lanjut untuk yang terakhir, ke-8, ada verifikasi kesimpulan. Selama peneliti berlangsung dapat dilakukan dengan cara meneliti ulang penulisan, meninjau ulang catatan di lapangan, meninjau kembali dan menakar kembali bersama peneliti lain untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif dan menyalin temuan yang telah didapatkan dalam perangkat data yang lain. Sekian. Bukunya terima kasih. Bukunya 2 dok. Bukunya berapa nih, Yondi? Apa Bu? Ada 8 Bu. Oh, turun. Ya jadi kalau ngetik itu ya kalau dicermati gitu ya, masa data kualitatif kok ke statistik. Nggih Bu, ngapunten. Dari pemaparan ini sebetulnya saya tanya, yang Anda yang kelompok present itu paham tidak toh? Anda sendiri memahami enggak ini? Apa yang Anda presentasikan? Memahami enggak? Stop dulu nih. Punyanya kelas F. Insya Allah paham Bu. Insya Allah. Insya Allah paham, pernah paham? Insya Allah paham Bu. Itu soalnya kayaknya ngetik sambil ngantuk tadi malam Bu. Enggak, maksudnya saya itu keinginan. Jadi kelompok ini tuh bisa membuat contoh ya. Ini data mentah ya. Kemudian dikritisi, dianalisis, akhirnya menjadi sebuah data yang memiliki arti ya. Jadi suatu temuan yang memiliki arti. Nah, perubahan ini loh yang belum saya temukan. Perubahan dari data ke data yang sudah matang ya, sudah diinterpretasi, sudah dianalisis itu seperti apa gitu loh. Itu yang belum saya temukan. Kalau kita tuh sebenarnya pengen belajar ke sana ya. Anda ingin mengkritisi ini ada teori sudah di bab 1. Kemudian bab 3 awal sajian data Anda sudah dapat data-data yang banyak sekali lah. Ini cara nih menganalisis piye gitu ya. Dengan adanya teori ini, adanya data seperti ini, terus pengkritisannya bentuknya seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya yang saya harapkan dari kelompok yang 2 ini ada contoh ya, kira-kira contoh. Kalau tadi yang dari contoh kelas-kelas tadi ya, kelas-kelasnya yang sebelumnya tadi kayaknya ada contoh tapi kok tidak jelas ya. Tuh, apa analisis data kok sumbernya dia sendiri gimana? Dan ketika analisis data, peneliti itu kemudian mengkompilasi dengan teori-teori yang kemudian ditulis sumbernya, ya kemudian menjadi bermakna. Temuannya itu di situ. Jadi temuan peneliti itu ada di ketika dia sudah selesai membahas apa yang ditemukan. Oh ternyata, gitu ya. Ternyata semakin semakin lama persahabatan itu variasi
atau keterbukaannya semakin tinggi. Nah, itu temuannya berdasarkan data yang sudah ini. Nah, ada enggak jurnal-jurnal temuan yang mengatakan bahwa lama persahabatan menentukan tingkat keterbukaan? Nah, itu teori yang harus dipasang di situ, gitu loh. Ya. Jadi peralihan dari data mentah kepada pembahasan yang data yang sudah dibahas itu seperti apa. Nah, ini mungkin Anda masih bingung kok belum ada gambaran gitu ya. Seperti ini dari dua kelompok tadi kok belum menjelaskan tentang itu. Hanya teori-teori ya. Apa analisis ini di tahap-tahapnya seperti ini, kemudian langkah-langkahnya seperti ini. Tapi implementasinya gimana? Gitu. Oke, sebelum saya bahas, ada pertanyaan dulu dari kelompok atau dari peserta kuliah, silahkan. Peserta kuliah, silahkan. Nggak ada. Nggak ada itu nggak ada orangnya atau nggak ada pertanyaannya nih. Cahyana yang Pertiwi ada nggak? Anggra ini. Astisa. Arif Fadli. Ada Bu, ada. Novel. Sevira. Salsabila. Ada, Bu. Emi. Ada, Bu. Kenapa nggak berani on cam? Tidur-tiduran. Benar, Bu. Ya, bener ya. Puasa mager kamu. Iya. Jadi puasa nggak alasan ya. Alasan untuk sulit bangun, ya sulit apa semangat tidur-tiduran terus dari pagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari kalian. Ada, Balkis mungkin sebagai kelompok presenter mungkin saya kalau tidak menemukan Anda paham gitu ya. Saya mengikuti apa namanya ketika Anda mempresentasikan makalah, saya tidak menangkap bahwa Anda itu paham apa yang dimaksud dengan analisis data. Ya. Jadi sebatas pada merangkum buku kemudian ditampilkan lagi, tapi Anda kayaknya nggak kenal itu ya, membahas itu toh. Implementasinya gimana toh? Sudah bisa membayangkan belum? Dari data seperti ini jadi tulisan seperti apa? Nah, itu maksud saya ingin sampai di situ. Iya. Gimana, guys? Kira-kira paham nggak? Kamu sebagai kelompok presenter gimana? Menganalisis data itu kayak apa toh? Halo, Balkis. Bu, biasanya tuh kadang aku pahamnya kalau udah dijelasin Bu Suci lagi. Misalkan Bu Suci jelasin lagi kan, nge-review lagi. Nah itu aku baru lebih jelas. Oh ya, selama belum saya jelaskan, kamu sebagai kelompok presenter kan sudah membaca. Oh iya, kalau aku sih kehitungannya aku juga jadi kayak baca sendiri gitu sih Bu tadi. Ya maksudnya ya di presentasi lain juga. Ya kalaupun aku presentasi mungkin teman-teman lain juga ngerasain yang sama kali ya. Itu jadi kadang kalau dongnya baru kalau udah dijelasin Bu Suci baru muncul beberapa pertanyaan gitu Bu. Ini mungkin nanti bisa dijelasin ulang dulu lagi singkat. Pertanyaan karena bingung ya, masih bingung ya. Iya sih lebih ke nanti ke implementasinya gimana. Soalnya kalau cuman teori kan ngawang ya Bu. Nah iya. Iya makanya belum ada. Benar-benar belum ada. Oke ya, kita lihat apa tuh sebenarnya analisis data. Jadi ini sebuah penelitian dalam proses analisis data itu ada di bab 3 ya. Jadi bab 1 itu proposal, bab 2 itu profil informan atau deskripsi lokasi, kemudian bab 3 itu ada sajian data dan pembahasan, bab 4 penutup, saran dan kesimpulan. Nah, Anda sudah belajar membuat proposal, oke ya. Bagaimana membuat LPM dengan runtut, dengan sistematis, dengan data lengkap. Itu Anda masih berbasis data ya, Anda mengambil data dari tempat lain.
Bab 2, profil informan atau deskripsi lokasi. Anda masih berbasis data. Anda mengambil data dari lokasi, dari orang yang menjadi informan Anda, masih menulis apa yang mereka ungkapkan. Nah, bab 3, sajian data. A, sajian data. B, pembahasan. Sajian data, Anda masih juga menyajikan data hasil wawancara. Ya, Anda tinggal wawancara, kemudian menuliskan apa yang sudah diomongkan oleh informan dalam bentuk penyajian data tertulis, ya, sudah diolah, kemudian disajikan dalam hal yang teratur, ya, kemudian tidak membingungkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang B, itu Anda sudah tidak berbasis data lapangan, Anda tidak mencatat, Anda tidak memindah, dan sebagainya. Nah, makanya pembahasan itu disebut juga dengan analisis data, disebut juga dengan kritis, ya, analisis kritis. Disebut juga dengan pembahasan. Jadi jangan bingung ketika Anda menjumpai istilah pembahasan dan analisis data itu sama. Ya, artinya data yang sudah ada itu dibahas. Nah, ini loh. Dalam sebuah penelitian, data mentah, tadi sajian data itu kan data mentah, ya, akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan. Nah, jadi ketika apa namanya, data mentah dari sajian data, ya, dari sajian data dan misalnya dari profil informan juga bisa dianalisis. Itu kemudian Anda interpretasi, Anda kaitkan dengan sebuah teori, kemudian Anda menemukan sesuatu statement yang baru. Nah, misalnya data seperti ini, penyajian seperti ini, Anda menemukan, oh ternyata, ya tadi semakin lama persahabatan itu akan membuka atau semakin terbuka di antara informan. Itu temuan, ya. Itu temuan yang akan Anda temukan setelah Anda analisis dengan teori. Nah, teorinya menganalisis apa? Cari teori yang mendukung temuanmu, ya. Artinya ada nggak ya teori yang ngomong bahwa lama persahabatan, lama hubungan itu akan mempengaruhi potensi keterbukaan. Nah, teorinya seperti itu. Jadi jangan mencari teori yang bertolak dengan temuanmu. Ya. Jadi sekali lagi dalam analisis data, peneliti atau penulis mencari teori-teori, dalil-dalil, pendapat, kajian yang mendukung temuannya. Kalau tidak mendukung temuannya, jangan dimasukkan, nanti jadi bumerang. Ya. Nah, meskipun dalam kuantitatif tidak membuktikan teori. Nah, dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi. Jadi semua data yang terdapat di lapangan, pasca Anda ke lapangan, kemudian dikumpulkan, kan sudah disajikan, ya. Sehingga sudah tersusun, ini data dokumentasi sudah masuk pada kategori ini, kemudian wawancara sudah masuk, kemudian foto-foto sudah. Nah, data itu kan dikumpulkan, kemudian ditelaah, ya. Nah, ditelaah kemudian muncullah yang disebut analisis data. Pekerjaan yang sulit, ya. Pekerjaan yang sulit memerlukan kerja keras, ya. Memerlukan daya kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk menganalisis. Jadi sebetulnya ini harus bagaimana ABCD itu kan hanya ini, ya. Hanya tahapan saja yang bisa dibayangkan. Tapi sebetulnya ketika Anda praktek, Anda melakukan itu terserah Anda, ini mau dibawa kemana data saya. Misalnya gini, ya, Anda mau penelitian tentang Islam liberal, data sudah masuk dari websitenya islamlib.com, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Muda Muhammadiyah, dari NU dan sebagainya. Nah, kemudian Anda analisis, misalnya Anda kategorisasi, kemudian mungkin Anda cocokkan dengan teori, dan akhirnya menemukan sebuah temuan baru, ya, misalnya bahwa islamlib.com atau Islam liberal itu berkembang karena faktor-faktor
budaya, faktor teknologi, dan faktor itu adalah temuan ya setelah Anda memberi penafsiran pada data mentah tadi. Nah, jadi hampir mirip sebagai sebuah kesimpulan, tapi ini baru kesimpulan di pembahasan, karena di pembahasan itu akan terjadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang nanti akan disimpulkan di bab 4. Ya. Nah, jadi tidak ada cara kelihayan Anda untuk membawa data mentah itu kemana dan diomongkan seperti apa ya. Nah, sehingga tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis ya. Sehingga setiap peneliti harus mencari metode sendiri yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Jadi ini kelihayan Anda, Bu, saya mau gambar bagan model. Ya, makanya penelitian proyek itu kan hasil akhirnya model, karena model itu sebuah temuan ya, sebuah temuan ketika peneliti itu sudah menganalisis data mentah, kemudian dicari faktor apa yang mempengaruhinya, kemudian dari situ dicari teori-teori pendukungnya, setelah itu digambar bagannya ya, digambar bagannya itu adalah temuan dari model ya, model yang dari hasil pembahasan. Dari paparan di atas dapat dikatakan analis data memerlukan kemampuan khusus ya. Nah, ini kalau tadi saya bilang kalau di kuantitatif tidak banyak persoalan ya, karena Anda mau kemudian membahasakan angka itu ya, dibaca angkanya, kemudian cari teorinya yang atau menguji hipotesis, selesai. Cuma kalau dalam kualitatif ini agak ruwet ya ketika membahas, karena Anda tidak boleh memaparkan ulang data, tidak boleh memaparkan ulang teori, bukan itu. Jadi kebanyakan mahasiswa itu ketika dalam pembahasan Anda tidak menemukan sesuatu yang baru, Anda menyajikan ulang deskripsi ulang data, bukan itu ya. Tapi apa temuanmu gitu ya. Nah, dalam analisis data kualitatif, Bugdan menyatakan bahwa analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sudah ya. Jenis analisis data sudah tadi. Prosesnya juga sudah, itu analisis Miles dan Haberman. Ada reduksi data. Nah, reduksi data itu data dipilih dan dipilah. Ya. Ada 3 dalam Miles dan Haberman, ada 3 sub yang saling berkaitan, ya. Itu reduksi data, penyajian data, terus disajikan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Itu saling berinteraksi. Artinya ketika Anda mengumpulkan data, kemudian Anda mereduksi, disajikan, Anda belum puas, boleh kembali ke reduksi data. Terus Anda simpulkan, kesimpulannya belum puas, boleh kembali ke reduksi, boleh kembali ke sajian, boleh pula kembali ke pengumpulan data. Artinya Anda menambah informan untuk diwawancarai lagi. Nah, bedanya analisis data di kuantitatif, analisis data bisa dilakukan setelah data terkumpul semua. Tetapi di kualitatif, analisis data itu analisis data bisa berjalan bareng dengan pengumpulan data. Misalnya Anda merencanakan 3 informan yang diwawancarai ya, kemudian 1 informan ditetapkan sudah selesai, Anda bisa nyicil untuk menganalisis dulu. Nanti informan 2 tambah dianalisis. Nah, itu bisa kalau di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif tidak bisa. 1 orang belum masuk ya dari 400 responden, 1 orang belum masuk tidak bisa dianalisis. Kenapa? Karena pakai statistik ya, harus full ya, harus data itu 400 ya 400. Nah, itu bedanya. Bisa dibaca sendiri ya, analisis model Spradley. Nah, ini saya ingin mencoba untuk membawa Anda ke latihan sebetulnya. Nah, ini caranya bisa mengkategori seperti ini ya, mengkategori seperti ini ya. Jadi
Misalnya kepribadiannya informan, yang ditemukan 1 introvert, 2 ekstrovert. Nah, yang introvert seperti apa? Oh, seperti ini. Nanti kaitannya sama keterbukaan. Oh, ternyata orang introvert cenderung terbukanya seperti ini. Orang introvert cenderung memilih topik-topik terbuka, topik-topik pembahasan, topik-topik pesan seperti ini. Nah, itu sebetulnya ya yang diharapkan dari temuan sebuah pembahasan. Sama aja nanti di prakteknya yang kita perlu apa ya? Ini kuantitatif ya, perlu latihan. Kuantitatif saya yakin tidak terlalu sulit ya dalam pembahasan. Nah, misalnya ini saya beri contoh nih ya. Contoh mana ya? Bentar. Oh, tidak terekam. Oke, penjelasan saya begitu dulu. Kita perdalam dengan diskusi ya. Coba silakan Anda bisa membayangkan cara menganalisis data itu seperti apa ya di kualitatif terutama. Monggo silakan dikembangkan dulu dengan diskusi dulu. Silakan. Silakan. Siapa yang mau tanya dulu? Belum ada gambaran lagi. Iya, masih bingung ya. Lin, coba Lin. Bisa membayangkan nggak? Seperti yang kemarin di penyajian data kayaknya ya, ada saya contohkan punyanya Ucil tuh ya. Boleh tanya dulu. Bentar. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu ya. Halo Bu Suci, boleh tanya dulu nggak? Boleh ya Bu ya? Boleh. Gimana? Oke, Bu, tadi kan sebenarnya Bu Suci jelasin ada beberapa untuk bentuknya kayak analisisnya. Tadi ada beberapa diagram. Nah, kita sebagai peneliti itu apakah ada misalkan kalau misalkan nanti bentuk penelitiannya kayak A, jadi harus pakai diagramnya yang kayak gini gitu, ataukah ya udah itu nanti terserah peneliti gitu. Nah, jadi tadi di garis bawah ya, kata Nasution tadi ya bagus ya. Tidak ada rumus khusus ya. Harus bagaimana. Jadi ini betul-betul betul-betul independensi peneliti untuk mengungkapkan temuannya itu. Mau dibahas pakai kategori boleh, mau dibahas pakai tadi ya, bagan boleh. Jadi sebetulnya terserah, yang penting ada temuan baru yang ditemukan. Sehingga model-model tadi juga sulit diterapkan ya, karena karakteristik penelitiannya juga berbeda. Data tadi yang tak buka yang juga. Ini yang ada ini. Oh ya ini. Ya, ini yang saya garis tebal ini penting ya. Ya. Sulit, kerja keras, daya kreatif, intelektual tinggi, gitu. Nah, ini tadi yang bagus. Tidak ada cara tertentu yang dapat ya, diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya. Nah, ini coba beberapa cara yang mungkin ditempuh ya. Menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, jadi menggabungkan, menyusun, memilih mana yang penting untuk dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Itu loh tadi, kesimpulannya tadi loh.
ternyata atau tak temu itu loh. Ternyata misalnya tingkat pendidikan mempengaruhi cara mereka berkomunikasi loh gayanya. Nah, itu temuanmu di situ. Padahal di data itu kan tidak berbicara seperti itu, belum berbicara seperti itu. Ternyata setelah dibahas nemu sesuatu yang baru. Oh, ternyata budaya itu yang mempengaruhi ya. Gaya penyelesaian konflik ternyata. Nah, seperti itu. Nah, itu nyatanya data aku ngomong nek wong misalnya orang Batak itu kecenderungannya kok kompromi ya, tapi nek orang Jawa itu kecenderungannya menghindar. Nah, seperti itu kan diperoleh dari datamu, dari informan setelah kamu cross check ya, teknik pengambilan teknik manajemen konfliknya seperti apa, di profilnya mengatakan dia dari budaya mana. Nah, seperti itu yang dimaksud temuan baru dalam analisis data. Nah, saya tadi sudah buat contoh. Nah, ini misalnya ada data seperti ini data mentah loh ya, ini data mentah. Ya. Pembauran etnis dilakukan. Pembauran etnis dilakukan dengan menghadiri upacara keagamaan yang ada di masing-masing agama, antara lain tahlilan, tradisi lebaran, Imlek, ya, suku Sasak, itu jadi berantakan. Mengunjungi bersilaturahmi satu dengan yang lain. Adapun untuk suku Sasak ada sebuah budaya nyongkolan ya, nyongkolan. Ada sebuah budaya yang namanya nyongkolan yang juga dihadiri oleh semua etnis. Selain itu mereka memiliki wadah kebudayaan yang besar seperti hadroh, gambus, barongsai, seni Sasak yang dibuat dalam satu panggung. Pernikahan antar etnis juga menjadi sarana untuk mewujudkan keharmonisan mereka. Kira-kira data seperti ini Anda mau bahas seperti apa? Nah, contohnya. Anda mau bahas seperti apa? Dan kira-kira nanti simpulan sementara yang hasil pembahasannya itu seperti apa? Kira-kira gimana? Jadi ini cerita tentang suku Sasak ya. Di sana ada pembauran, ya, upacara keagamaan saling toleransi. Kemudian ada juga nyongkolan, ada juga hadroh, gambus, barongsai itu jadi satu panggung. Kira-kira apa kesimpulan sementara yang nanti akan Anda arahkan untuk membahas itu apa kira-kira? Alin coba. Halo Bu. Ya, gimana? Kira-kira seperti ini Anda mau mengarahkan pembahasan kemana? Kalau misalnya kesimpulan sementaranya kayak gini bisa nggak sih Bu? Kebudayaan, ternyata tuh kebudayaan dapat mempengaruhi pembauran etnis. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Seperti itu tadi kebudayaan hadroh, gambus, barongsai, dan seni Sasak itu ternyata dapat mempengaruhi pembauran etnis gitu loh Bu, dengan mewujudkan pernikahan yang harmonis gitu. Bisa nggak sih Bu? Masih bingung. Coba. Iya, masih bingung sih Bu, jujur. Coba dipahami. Jadi ini kan cerita tentang saya penelitian di suku Sasak ya, di Lombok. Kemudian saya wawancara, saya observasi dengan mereka, kemudian saya juga cari dokumentasi. Ternyata dalam suku etnis itu terdapat pembauran yang sangat suku etnis di suku Sasak mereka sudah menganut ya pembauran yang sangat tinggi ya, terlihat dari agama, dari sisi kesenian, ya, dari sisi pernikahan. Nah, kira-kira arah pembahasanmu mau kamu nyatakan seperti apa? Ini terkait dengan nanti teori yang akan kamu cari, ya toh? Saya akan mengarahkan misalnya, ternyata misalnya gini, kebudayaan Islam itu fleksibel ya, cukup fleksibel untuk menerima budaya-budaya Cina, Hindu atau apa non-Islam. Nah, itu sebetulnya ini kan ada hadroh, gambus, barongsai. Nah, barongsai itu
kan milik Cina. Nah, mungkin itu salah satu ya, salah satu kamu harus cari teori bahwa budaya Islam ya cukup fleksibel dalam menerima budaya non-Islam. Satu itu. Dua, Anda mungkin berbicara tentang suku Sasak ya. Ternyata suku Sasak, nah Anda harus mencari teori-teori tentang suku Sasak ya. Suku Sasak merupakan sebuah suku yang tingkat penerimaan budaya luarnya tinggi, ada tingkat adaptasinya tinggi. Nah, seperti itu contohnya, Lin. Yang cari teori-teorinya menuju ke itu. Itu loh, maksudnya seperti itu. Kayaknya harus bener-bener banyak latihan deh ini, Bu. Masih bingung banget. Memang harus latihan. Iya. Sebetulnya yang uji kayak itu. Bisa pengajian data ya. Data. Yang kemarin kita bahas, jadi Ucil itu kan melihat data mentahnya di sebuah tabel itu toh ya. Nah ini kan, ini data mentahnya Ucil ini. Ini mau dibahas, mau dilarikan kemana, gitu kan? Nah, kita lihat ya di sini mengatasi permasalahan internal. Kemarin kita bahas secara tatap muka, ya kan, asas kekeluargaan, juga kekeluargaan. Nah, sehingga pembahasanmu harus ngomong tentang kekeluargaan. Kita lihat ini pembahasannya gimana. Sophia mengatakan salah satu faktor meningkatkan kohesivitas adalah upaya menyelesaikan perbedaan dilakukan dengan masalah penting. Ketika terdapat masalah internal perlu dilakukan upaya menyelesaikan sebaik mungkin, anggota merasa puas dan masalahnya teratasi. Ya. Dia ingin mengatakan bahwa ketika ada masalah, mereka itu bisa mengatasinya, gitu ya, dengan cara bisa kekeluargaan, bisa tatap muka, bisa personal chat. Jadi metode-metode ini dalam rangka untuk menyelesaikan ini loh kelompok yang kohesif. Jadi si Ucil itu bilang bahwa ini loh, ini kelompok ini kohesif. Buktinya apa? Buktinya bahwa mereka menyelesaikan permasalahan, ya toh, sehingga si anggota merasa puas dan masalahnya teratasi. Gitu. Nah, sama halnya dengan IST ini baru dia buktinya seperti ini. Cara mengatasi masalahnya adalah secara kekeluargaan. Nah, kemudian ditambahkan teori lagi, ketepatan komunikasi erat kaitannya dengan kemampuan orang untuk menciptakan pesan secara tepat. Istilah ketepatan digunakan menjabarkan tingkat kesesuaian antara pesan yang diciptakan dan dimengerti oleh penerima mengenai pesan tersebut. Nah, artinya ada pemberian makna ya. Jadi satu kemampuan menciptakan pesan secara tepat dan ditangkap dengan tepat. Nah, Anda mencari teori-teori ini gimana? Itu terserah up to you ya, terserah Anda. Intinya Anda harus melarikan data itu kepada sebuah kesimpulan ya yang berupa temuan baru gitu loh. Paham nggak? Data itu adalah sebagai bukti. Ini loh teorinya ini, buktinya mereka seperti ini. Gitu. Teorinya ini, buktinya mereka seperti ini. Itu kira-kira masih bingung ya? Nah, ini tahu sesuai dengan hasil wawancara ini buktinya di IST seperti itu, ya toh? Ya ada proses pemecahan masalah. Oke, dia nambahkan teori lagi. Walgito mengatakan ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kohesi dalam kelompok. Kelompok dengan tingkat kohesivitas yang baik akan tergerak melakukan penyesuaian diri dengan norma kelompok. Nah, tadi norma kelompok itu, yuk, pokoknya setiap masalah harus dipecahkan dengan kekeluargaan. Nah, dia ambil teorinya Walgito bahwa kelompok yang kohesif pasti berpijak pada norma yang disepakati. Normanya apa? Oh, kekeluargaan. Buktinya apa? Ini terjadi di IST. Ada anggota melakukan pelanggaran, maka
hal yang dilakukan adalah diskusi. Seperti itu contohnya. Gimana? Bu Suci? Ya. Tapi mungkin nggak sih Bu, antara teori sama data yang didapatkan tuh kayak bertolak belakang gitu Bu? Apa emang harus cari teori yang sesuai? Ya, tadi sudah saya katakan, jangan mencari teori yang berlawanan. Itu akan jadi bumerang. Justru kamu harus mencari teori-teori yang mendukung temuanmu. Gitu. Ya, teori-teori yang Anda, sebenarnya bukan teori ya, bisa pendapat, bisa temuan penelitian orang yang mendukung temuanmu. Nah, gitu. Jadi emang teori itu yang nyesuaiin data ya Bu, bukan data yang nyesuaiin teori? Ya. Oh, gitu. Kamu seperti ini, kamu harus cari teori-teori pendukung yang mengarah ke sini. Jangan mencari teori pendukung teori yang menolak dia. Iya, Bu. Ini harus sejalan dengan data. Gitu. Ya, saya ini perlu latihan nih kayaknya. Nanti tak share di aja ya, grup ya, latihannya. Besok kita bahas kapan. Satu paragraf aja ini data, tolong dibahasnya. Tolong Anda cari pendapat, cari teori, cari temuan jurnal, ya minimal 3 teori lah ya. Minimal 3, 1 pendapat, satu buku, 1 jurnal, ya. Terus temuan-temuan di jurnal itu wajib ya, wajib ada untuk menguatkan apa yang sudah Anda temukan. Nah, tentu saja yang sejalan. Ya beberapa, ya makanya ini saya anggap penting karena banyak mahasiswa itu kebingungan ketika sampai di sini. Mereka tuh bingung itu caranya membahas itu gimana, kemudian teorinya cocok atau tidak. Beberapa menyodorkan teori yang tidak tepat ya. Loh, teorimu kok tidak relevan ya? Kamu bicara tentang gaya komunikasi kok. Teori yang kamu bahas kok tentang misalnya tingkat penerimaan, pesan, ya, itu harus cocok. Loh, boleh nggak toh Bu misalnya cari teori tapi bukan komunikasi? Boleh. Ya jadi bahas itu longgar ya. Gayanya monggo dari teori yang mana, yang penting kalau komunikasi ya harus ada teori komunikasi. Kalau teori pendukung dari psikologi boleh, dari antropologi boleh, ya dari agama juga boleh. Jadi luas saja kalau dalam kualitatif orang bahas, kemudian yang penting kamu menemukan apa sih? Nah, kamu menemukan apa tuh dari setelah kamu bahas itu? Ya, gitu. Anda bisa menghubungkan ya dengan faktor budaya, bisa menghubungkan dengan faktor usia, bisa menghubungkan dengan faktor kepribadian. Ya, itu misalnya profil informan, ternyata usianya muda semua. Di bawah 20 tahun misalnya. Wih, ternyata manajemen konfliknya itu semuanya mengarah kepada ekstrim ya, kompetisi. Nah, si informan A kompetisi dengan cara seperti ini. Informan B kompetisi, informan C kompetisi lah. Jadilah menghubungkan, meskipun ini tidak generalisasi ya. Ternyata faktor usia yang muda ya, remaja itu berpengaruh pada bentuk manajemen konflik yang dipilih ya. Mereka lebih cenderung memilih kompetisi, menang-menang, kalah-kalah, menang-kalah. Nah, seperti itu. Paham nggak? Misalnya judulnya nggone Alin apa? Contoh ya, studi komparasi. Alin judulnya apa mungkin? Kita contohkan. Judulnya apa kemarin? Ini Bu, keterbukaan anak pada orang tua tiri. Ya. Anak pada orang tua tiri. Mungkin kamu menemukan data, ya, informanmu usianya atau informanmu dewasa ya atau mahasiswa. Ya. Mahasiswa yang berasal dari Jawa. Nah, 1 dari Jawa, 2 dari luar Jawa. Ternyata keterbukaan ya informan Jawa itu ternyata lebih rendah dari informan non Jawa. Sama-sama mereka broken home. Nah, kamu harus mencari teori-teori tentang keterbukaan anak broken home. Kamu juga harus mencari teori tentang budaya. Nah, akhirnya kamu peroleh setelah mengkompilasikan budaya dan keterbukaan, ternyata budaya Jawa
ya, budaya Jawa itu lebih atau memilih topik-topik khusus ketika terbuka dengan saudara tiri. Nah, seperti itu. Dan informan yang berasal dari non-Jawa itu lebih memilih topik-topik ini ketika berkomunikasi dengan saudara tiri. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga nanti teori-teori yang kamu buru adalah teori tentang budaya. Ya, ciri budaya Jawa, ciri budaya non-Jawa, itu teorinya. Teori tentang perkembangan kepribadian. Nah, seperti itu. Oke. Angel. Perlu dicoba, Bu. Ya nanti tak kasih apa namanya, contoh tak kasih latihan ya, nanti aja di rumah tak carikan untuk kamu bahas. Kalau saya di kuantitatif nggak pernah apa namanya, nggak pernah serius di apa bimbing yang kualitatif. Karena kalau kuantitatif itu ada angka, kemudian hipotesis terbukti atau tidak, mengapa itu tinggal cari teorinya yang cocok yang sudah ada di bab 1. Tapi kalau di kualitatif kan Anda berkembang sendiri ya, Anda berkembang sendiri. Ini mau saya bawa kemana? Ya, jadi kalau Anda ujian nanti di kualitatif itu pertanyaan penguji biasanya apa yang Anda temukan? Apa yang Anda temukan dengan penelitian kualitatifmu itu? Ya tadi Anda membuat beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan. Ternyata budaya orang Jawa itu lebih memilih topik, misalnya memilih topik pribadi atau keluarga daripada orang luar Jawa. Kalau orang luar Jawa lebih memilih topik bisnis, misalnya seperti itu loh. Itu temuan yang unik. Unik itu artinya tidak bisa digeneralisasi. Hanya kepada informan yang saya teliti saja. Gitu. Ini loh Bu, saya temukan ternyata komunikasi suportif dengan anak broken home itu lebih efektif ketika sahabatnya itu sama-sama broken home. Tapi ketika sahabatnya itu bukan anak broken home, itu si apa namanya, si anak broken home tadi cenderung memilih topik tertentu saja yang dia ungkapkan, meskipun detail, meskipun terbuka. Tapi topik-topik khusus itu tidak diungkapkan kepada sahabatnya. Misalnya seperti itu. Paham nggak kira-kira? Ya, ya nanti latihan lah. Tapi paling tidak ada gambaran ya. Paling tidak ada gambaran. Oke, dari yang lain silakan. Bu, berarti tuh pembahasannya itu tuh terkategorisasi kali ya Bu? Kayak misalnya punya Mas Sucil tadi, apa tuh dibahas, apa dibahas gitu kan ya Bu? Kategori, dan itu nanti disimpulkan dalam sebuah, ini nanti di bab 4 ya, dalam sebuah kesimpulan yang menyeluruh holistik. Oh gitu. Sama ini Bu, misalnya ya, kalau waktu di pertengahan jalan tuh data dari informan tuh ada yang kurang. Nah, itu kan otomatis kita bikin pertanyaan lagi yang belum ada di interview guide yang udah diajuin itu Bu. Nah, itu nanti tuh gimana Bu? Tidak. Maksudnya kurang itu karena kurang detail. Oh. Kan bukan menambah jumlah pertanyaan, bukan. Jadi kasus yang terjadi, mahasiswa kenapa tidak cukup sekali 2 kali ke lapangan? Karena tidak detail. Oh gitu, berarti lapangan lagi detailkan. Misalnya dia si A bercerita, dia menceritakan tentang riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang seperti apa? Dia bercerita tentang kisah cinta. Kisah cinta yang seperti apa? Kalau Anda hanya ngomong tentang kisah cinta, itu baru di permukaan. Nah, kemudian detailkan ke lapangan lagi, kisah cinta seperti apa? Saya merasa sedih karena dia nggak peduli. Nggak peduli yang bagaimana? Itu harus detail. Ya, sehingga datanya lengkap. Jadi bukan menambah jumlah pertanyaan, tapi mengeksplor lebih dalam. Oh, gitu-gitu. Iya, Bu, paham. Soalnya harus detail. Setiap kali dia ngomong, saya cek itu ya. Setelah disajikan, saya cek. Nah, ini coret. Ini kurang detail ini, harus detailkan. Misalnya, dia mengatakan bahwa sejauh ini bapaknya itu cuek ya, tidak peduli. Kecuekannya itu dalam kasus seperti apa saja. Nah, itu sampai detail gitu.
Misalnya, kata-katanya menyinggung. Kata-kata yang seperti apa? Dituliskan kata-katanya. Dia mengatakan saya itu genit, saya itu ini, saya itu murahan dan sebagainya. Itu harus ditulis. Nah, itu maksudnya ya. Oke, Bu. Tak kira tuh terus nambah pertanyaan gitu ya, Bu. Selesai, no. Iya, paham. Bisa jadi ini ke lapangan sampai 3-4 kali ya, hanya untuk mendetailkan itu. Ya, paling sedikit data tuh ya 3 kali lah, 3 kali udah lumayan, udah ada yang cukup, sudah cukup. Tapi ada yang lebih, karena biasanya Anda tidak sendiri juga, ada yang dibantu oleh, ya boleh saja dibantu orang yang dekat dengan informan. Gitu. Bu, pengalamannya Bu Suci waktu bimbing tuh mahasiswa yang paling cepat nyelesain di tahap pembahasan tuh ada berapa bulan sih, Bu? Hanya pembahasan saja? Iya. Semuanya? Pembahasan aja, Bu. Katanya kan yang paling sulit tuh di pembahasan. Nah, itu kira-kira tuh paling cepat. Gimana, Bu? Sebulan paling cepat. Sebulan. Oh. Tapi tidak ada yang 2 kali maju ACC, nggak ada. 2 kali pembahasan maju ACC nggak ada. Itu lebih. Minimal 3 kali. Oh, 3 kali itu minim. Oke. Tahu ya wajah mereka kalau sudah saya pembahasan itu lusuh dan sedih dan putus asa. Pucet. Saya paham itu wajah-wajah seperti itu. Ya untung aja mereka masih punya semangat untuk kembali ya. Tanya itu si Ucil itu seperti apa, mungkin juga gemes kok enggak enggak benar-benar gitu ya. Masih kurang detail. Pembahasan teorinya kurang ya. Temuanmu apa ora cetha? Temuannya apa ini, temuan penelitianmu itu apa? Gitu. Iya, Bu. Oke, yang lain diam saja ini, yang lain yang pada off cam ini pada tidur mungkin ya ini. Yang on cam cuma Balkis dan Ali nih. Yang lain mana nih? Oh, sudah tidur semua nih. Hadir, Bu. Siapa nih? Ibu mau di Bu Suci, boleh nggak sih kalau misalnya skripsinya itu tentang kayak psikolog gitu, Bu? Ngarah ke psikolog, boleh nggak? Loh lah iya, nah psikolog dalam konteks sedang berkomunikasi dengan kliennya ya boleh toh ya. Di komunikasi terapeutik itu kan psikolog berkomunikasi dengan klien. Ya, komunikasi terapeutik antara psikolog dan klien pada penderita depresi misalnya. Ya boleh. Siapapun ketika mereka terlibat dalam proses komunikasi ya boleh toh. Gimana mau boleh? Oke. Bu, kalau misalnya kita ambil kan jurusannya advertising gitu kan, Bu. Terus kita ngambil bahan skripsi itu nggak mengarah ke advert, itu boleh nggak sih, Bu? Boleh. Kan termasuk ilmu komunikasi gitu. Boleh, tapi bukan yang broadcast atau PR, tapi yang umum, misalnya komunikasi interpersonal, komunikasi politik, komunikasi lintas budaya, itu kan bukan masuk ke 3 peminatan. Tapi kalau PR kok penelitiannya broadcast, PR kok penelitiannya advert ya nggak boleh. Berarti nggak boleh mengarah ke yang penjurusan lain? Boleh, ngapain kamu ambil jurusan itu kalau kemudian stresnya ke minat yang gimana? Kadang kepikiran bahannya tuh lebih ke yang lain gitu loh, Bu. Lebih ke penjurusan kayak entah itu kadang PR ketemunya atau misalnya ketemunya tuh broadcast. Loh, ya selama bisa dikaitkan sama peminatanmu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa toh. Tapi kalau langsung murni misalnya ya kamu orang PR, kok neliti tentang manajemen siaran, kan ya jauh toh ya. Ayo. Atau kamu broadcast, kok meneliti tentang strategi branding, itu miliknya orang PR. Tapi kalau komunikasi personal, lintas budaya, ya boleh kan umum itu. Oke, makasih ya Bu Suci. Nanti belajar 2 tahun apa teori-teori PR, skripsinya broadcast, nggak nyambung tuh ya. Enggak, Bu, soalnya kadang idenya tuh muncul di luar advertising gitu. Ya, pastikan anak broadcast aja.
Oh, sayang banget, Bu. Iya lah, ngapain lah kamu dulu nggak ambil broadcast. Iya sih, Bu. Mhm. Terima kasih ya, Bu Suci. Oke, ada lagi? Catnya banyak apa sih? Masa kopi? Oh, ya. Puasa bikin nggak fokus. Wah, koyo. Maaf ya Mas Suci. Tadi tuh mau chat personal tapi kok nggak tahu terubah tiba-tiba. Kenapa Bu? Masa puasa bikin nggak fokus, Nis? Fokus tapi menurun. Nah, ini dapat udah tidur, oh, ini yang store nama ini. Iya, Bu. Saya sekalian mau tanya deh, Bu. Tanya soal judul skripsi sih, Bu. Sebenarnya kan kemarin tuh judul skripsiku tuh kan lebih ke strategi digital PR gitu kan. Salah satu brand kosmetik yang outputnya itu meningkatkan brand awareness. Cuman kok kata Bu Adianti itu tuh lebih cocoknya kalau misalkan strategi digital PR-nya itu tuh lebih ke penjualan ya, Bu. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh gimana sih, Bu? Jadi sebetulnya kalau Anda menulis tentang strategi X, strategi Y, strategi itu sebetulnya langsung aja fokus pada strategi yang dipakai. Ya, misalnya gampangnya contohnya strategi promosi. Strategi promosi itu kan judul udah banyak banget ya, itu umum sekali. Nah, sekarang saya tanya, si perusahaan itu pakai strategi apa? Bu, yang paling bagus atau paling prioritas itu personal selling. Ya sudah, judulmu langsung saja personal selling. Nah, personal selling CV ini dalam memperkenalkan atau meningkatkan jumlah penjualan. Ya sama, mungkin itu ya digital PR, apa yang dipakai? Digital PR-nya itu apa? Atau bisa disebut dia punya nama apa? Ya sudah, itu aja fokus. Yang diteliti itu, gitu loh. Jadi sebenarnya kita lebih kepada pemfokusan ya, pemfokusan apa namanya, topik ya, supaya ini ada keunikan ya, tidak membosankan, tidak terlalu umum. Makanya contoh gampangnya tadi sebagai strategi promosi tadi, apa strateginya? Oh, Bu, saya pernah bimbing direct marketing ya sebagai strategi promosinya Garuda, atau misalnya personal selling sebagai strateginya CV Coca-Cola, sebagainya. Jadi nanti teorimu teori personal selling, teori direct marketing, bukan teori strategi promosi lagi. Jadi lebih fokus, ya lebih fokus. Oke, cuman itu nanti outputnya lebih ke untuk memilih antara brand awareness sama penjualan, itu nanti balik lagi ke peneliti ya Bu ya? Ya, artinya itu yang mau diteliti strategi branding atau digital PR-nya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya? Dua konsep ya, dua fokus yang berbeda. Kamu mau fokus ke strategi branding, kan teorinya beda nanti, strategi branding atau digital PR, beda banget. Iya kan, saya pengennya strategi, maksudnya strategi digital PR-nya untuk meningkatkan brand awareness, maksudnya nggak ke penjualan ya, cuman kok lebih diarahinnya ke penjualan kan, ini jadi ganteng. Terus padahal udah lumayan beberapa teori. Seperti itu bisa diselesaikan dengan teori Balkis. Kamu nemu nggak teori yang menghubungkan antara digital PR dengan brand awareness? Nah, kalau kamu nemu teori itu relate antara dua konsep itu, Anda bisa meyakinkan dosennya. Ini loh Bu, ada keterkaitan antara digital PR dengan brand awareness, bukan pada penjualan. Nah, iya benar. Kalau kamu ketemu teori selesai kok itu kok. Siapa yang Nah, masalahnya kamu kan berbuat asumsi ya, asumsi bahwa digital PR itu kaitannya sama penjualan atau sama brand awareness lah. Sementara dosen mungkin punya referensi lagi, bukan pada brand awareness, pada tingkat penjualan. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya kemarin udah nemu beberapa teori, cuman mungkin harus memang ada teori yang menyatakan itu ya, maksudnya digital terus ke brand awareness. Masih satu-satu gitu teorinya. Kan kalau satu-satu masih definisi. Iya.
Definisi itu dua hal yang pisah. Tapi kalau sudah terhubung itu Terima kasih, Bu. oke. Masih ada lagi? Ini yang pada tidurin loh, bangun sebentar. Buka puasa masih lama. Saya itu kalau ditinggal tidur gini ya gimana gitu ya. Ini murid saya cuma 3 orang ini. Balkis, Alim, sama Maudi. Biodin nggak tidur. Raka gimana, Kak? Halo? Di Tangerang, Bu. Dengan ditinggal tidur, Kak? Enggak, Bu. Saya dengerin dari tadi, Bu. Ngomong sendiri saya pada ditinggal tidur loh. Enggak, Bu. Nih saya on cam, Bu. Oke, ada pertanyaan enggak, Kak? Enggak, Bu. Belum, masih bingung. Masih bingung ya? Memang ini ya satu poin ini berat memang ya. Jadi memang tidak. Saya ke mahasiswa itu ini berat ya. Artinya ya sudah saya ikuti aja kemampuanmu. Yang penting ada temuan lah, ada analisis. Tidak usah sampai analisis detail. Karena ketika analisismu sedikit itu kering loh ya. Masa ada pembahasan hanya 5 halaman nggak bebek-bebek. Datamu berapa, Mbak? 30 halaman. Pembahasanmu berapa? 5 halaman. Ya Allah. Saya bilang, dosen saya itu dulu di S2. Yang namanya pembahasan sebaiknya lebih tebal daripada sajian data. Bayangkan, karena kita ngarah ke sana, ngarah ke sini, ngarah ke teori budaya, ngarah ke teori kepribadian, ya ngarah ke teori teknologi. Ya kan? Itu kalau Balkis nanti kalau digital, biar kan teknologi itu masuk. Budaya juga. Makanya ya ojo 5 lembar tuh ya Pak di 20 sampai 25 saya bilang gitu untuk pembahasan. Ya memang sulit. Jadi juga ada lucu banget ya. Jadi saya tuh kan pernah nulis tentang penelitian autis tuh ya. Dan dilalah saya itu bukan saya nguji, saya hanya lihat ada bimbingannya orang itu kok judulnya juga autis. Terus saya iseng buka-buka di pembahasan. Nah kok pembahasannya tuh plek dengan pembahasan penelitian saya, aku kaget gitu ya. Ini gimana? Ini pembahasannya judulnya beda, ya masih autis tapi beda. Kok pembahasannya yang ngeplek pembahasan aku masih ingat loh, aku nulis ini. Nah akhirnya usut punya usut, udah saya diminta untuk datang ke ujian itu dan saya minta pertanggungjawaban. Kamu jujur Mas, kamu itu jiplak pembahasan saya toh. Ya dia ngaku, iya Bu. Coba lucu lah pembahasan pada judulnya beda, pembahasan bisa plek itu loh, mikir ya. Artinya kan sing nek jiplak ya mikir rada pinter itu loh. Dienggokkan ke sana kemarin enggak plek kok. Akhirnya tidak lulus kayaknya itu, tidak lulus ujian lagi, harus ngubah dulu. Ya mungkin ke susu biar cepat lulus, maksudnya ada pembahasan yang ada autis langsung diambil gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, ini yang on cam 4 orang, ya, tambah Raka. Yang lain bagaimana? Meli? Iya, Bu, gimana? Kamu pasti habis tiduran ya? Enggak. Nah, terus kok nggak on cam kenapa? Iya nih, Bu, on cam. Kasih jawab dulu loh, jangan lupa loh. Udah dari tadi. Dari tadi disambi di apa? Tangannya dengan gadget, jadi tidak sepenuhnya masuk ya enggak. Padahal ini sulit ya. Nah, ini sulit. Jadi nanti tak buatkan tugas, kemudian coba Anda buat analisis. Saya pengen tahu sejauh mana, nanti kita bahas di pertemuan mendatang. Kayaknya pertemuan minggu ini terakhir ya. Sepertinya ya. Iya Bu, tanggal 3 udah libur lebaran. Libur, Bu. Anda pengen libur atau pengen kuliah? Libur aja, Bu, libur. Padahal cuma online tuh Anda di rumah ya. Ngopo libur barang. Ngantuk, Bu, puasa, Bu. Berarti ini presentasi terakhir ya, Bu? Iya, sebelum lebaran ya.
Nah, kalau mau usul ya boleh saja, saya siap-siap aja, saya nggak libur. Saya tuh liburnya H-1 tuh. Jadi saya cuma masih bimbing, masih nguji, masih nulis-nulis, masih datang ngampus. H-1 baru libur UM gitu kalau untuk dosen ya. Oke, bagaimana, cukup ini sudah tak berdaya ya kalian ya? Kasihan nanti puasa enggak memaksa orang puasa nanti saya ya. Ini yang lainnya sudah nggak bertahan, sudah tidur. Hanya nama saja yang diputar ya di laptopnya atau di HP-nya. Oke, sudah cukup ya? Gitu? Ya, Bu. Bu Suci. Siapa lagi? Elisa. Apa, Lis? Bu Suci, nanti saya taruh hard file di meja Bu Suci ya. Iya. Nah, kamu lama nggak nongol kenapa? Saya kalau nongol on cam jaringannya rusak, Bu. Mohon maaf. Nah, kok iso? Ya nggak usah on cam, tangannya gitu loh. Siap, Bu, ke depannya, Bu. Tapi ini terakhir deh ya, Bu ya. Tapi ya. Ya masih ada kuliah kok habis lebaran. Oh ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke. Jadi orang ngisen-ngisen ke banget nek wong saka pondok ngono lho, Lis. Aduh. Dari pondok ya sing rada piye gitu loh. Anjir, Bu. Siap. Oke, masih adakah yang lain? Kalau tidak ya sudah. Kayaknya udah lama banget nih kuliahnya. 2:30 sampai 2:30, 2 jam. Wah, ampun ini puasa-puasa. Kuliahnya 2 jam full time ya. Tetapi partisipannya berapa? 44 dari 3 kelas ya. Dibagi 3 kira-kira ya 15 satu kelas tuh yang hadir. Yang on cam 0, yang on cam ada 10% nggak ya? Nggak ada. Ya, maklum aja lah. Oke, terima kasih yang sudah on cam, Meli, Raka, Balkis, Alim. Tadi si siapa? Elisa sebentar. Ya, kita semoga manfaat ya. Kita cukupkan kuliah kita siang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok semangat dan alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Bu Suci terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Bu Suci.